Ya nggak enak, enak balik-balik yang ini, enak yang ini gitu loh. Nggak apa-apa lah saya kalah pertama, tapi kedua kan punya kesempatan. Kamu yang nanti yang nunjuk saya, kamu nanti yang nyari saya. Seperti itu taktiknya. Assalamualaikum, selamat malam. Dari kemarin yang lagi ngehit soal Anies Baswedan Surya Paloh, dan juga soal kejadian di Kanjuruhan Malang. Dua hal itu yang paling ramai. Kenapa yang soal deklarasi Nasdem soal Anies Baswedan Surya Paloh itu saya nggak buat video karena sudah saya duga. Banyak sekali teman-teman aswaja yang membuat soal itu. Sebenarnya gini, di video saya yang lama itu ada kemungkinan nanti akan dibuat apa ya, tiga pasang, karena dalam pemilu itu banyak hal, kepentingan konglomerat, kepentingan bisnis terutama, kepentingan negara luar, kepentingan dalam negeri, kepentingan yang lain. Di politik Indonesia itu tidak beda dengan di luar negeri. Pasti jika ada pencalonan, ada pengumpulan dana, misalkan saya atau Anda, pengusaha konglomerat lah, mendukung salah satu calon, tentu uangnya besar. Bahkan juga bisa dibilang apa ya, bahasa kasarnya itu, diminta, entah itu bentuknya tuh hibah, bantuan atau apalah, dorongan seperti itu, dana yang tidak sedikit, sangat banyak. Kayak kemarin tuh zamannya siapa itu, Jokowi Prabowo, kan ada seorang konglomerat, dia rugi berapa ratus miliar, biasa saja kan. Dan semua itu bisa didialogkan. Makanya itu seperti Nasdem itu, katanya Anies bersama Nasdem, itu taktik. Ini hanya apa ya, bisa dibilang kalau menurut saya hanya taktik, tapi ini kecerdasan Surya Paloh. Kalau orang nilainya itu kan Anies gini gitu. Karena ada tiga pasang, pasti nanti ada satu pasang yang itu jadi penentu. Misalkan Surya Paloh dia itu dukung Ganjar, dukung Prabowo atau siapa lagi lah, kalau ada. Ini kan dua hal yang besar, dua raksasa yang besar. Kalau kalah atau menang, tetap harus ada apa? Sisi keuangan yang besar, sisi dorongan bantuan yang besar, bisa juga kebalik, kerugian yang besar. Jadi langkah yang paling jitu seperti Surya Paloh itu yang dukung yang kelihatannya levelnya itu dua, tapi bisa saja ini menang, bisa saja kalah. Kalau menang alhamdulillah, kalau kalah di putaran pertama, tapi dia akan jadi penentu atau bisa dibilang yang akan diperebutkan, tentu akan lewat pintu siapa? Surya Paloh. Jangan salah, ini taktik dalam bisnis itu, ini adalah taktik yang paling aman. Paling aman. Jika menang di putaran pertama lalu ikut di putaran kedua, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak pun bisa kipas-kipas gitu loh. Kamu mau menang suara. Ini saya punya suara nih segini persen. Ayo pilih mana? Kan seperti itu nanti. Rugi ya nggak rugi. Menang putaran pertama itu tetap nggak rugi, bahkan untung. Menang putaran kedua pun tetap akan untung. Kalah kelihatannya nggak mungkin, karena dia akan selalu ikut. Bisa ikut ke sana, bisa ikut ke sana. Jadi misalkan ada orang yang berasumsi nanti Surya Paloh begini, makanya beberapa kader Nasdem pada mundurkan diri. Seperti Niluh Jelantik dari Bali. Padahal Niluh Jelantik ini di akun Facebook saya yang lain, dia teman.
Cuma di sana tidak ada foto gitu loh. Foto samar gitu. Ini orang yang hebat di Bali ini. Surya Paloh, bayangin saja. Tentu dia saat milih Anies, dia sudah punya kalkulasi. Punya kalkulasi. Kalkulasi dia itu kalkulasi satu, dia seorang pebisnis. Pebisnis besar ini, nggak kacangan gitu loh. Dua, dia seorang politikus ulung. Iya kan? Dia seorang nasionalis. Tapi gara-gara dia dukung Anies, kadernya banyak yang keluar. Lalu Surya Paloh pusing. Nggak pusing, Mas. Surya Paloh tuh nggak pusing soal itu. Kader bisa dicari lagi. Yang dia cari itu bisa nanti ke sana, bisa nanti ke sini. Itu loh. Ini taktiknya tuh gitu sesungguhnya. Cuman repotnya nanti jika putaran kedua, misal jadi betul ngangkat Anies jadi capresnya, betul-betul jadi betulan, tidak berdiri tengah jalan. Dia misalkan itu nanti dukung si A, dukung si B, misalkan gagal dengan Anies, dibatalkan misalkan. Ya dia ya nggak enak balik yang ini. Enak yang ini gitu loh. Nggak apa-apa lah saya kalah pertama. Tapi kedua kan punya kesempatan. Kamu yang nanti yang nunjuk saya, kamu nanti yang nyari saya. Seperti itu taktiknya. Kalau soal menang yang mana antara Ganjar dan Prabowo, ini bisa dibilang 50-50. Tapi sampai saat ini Ganjar harus bergerak cepat dan bekerja keras untuk basis PDIP di luar Jawa. Harus bekerja keras di situ. Tinggal bagaimana kadernya kan begitu. Kalau soal di basis Jateng, Jatim, kuat termasuk. Kuat. Ya lah. Kuatnya ini nggak kuat-kuatan apa ya bisa dibilang hitungan samar, tidak jelas kuat. Tapi dia harus bekerja keras di luar konteks luar Jawa. Untuk Indonesia Timur kuat kemungkinan. Tinggal nanti bolak-balik Jokowi. Saya dukung ini, saya dukung ini. Mudah itu. Tapi nanti kemungkinan di dalam pemilu 2024 juga akan seperti kemarin. Seperti kemarin loh, rivalnya masuk dalam kabinet. Itu cara yang paling bagus sesungguhnya. Untuk negeri ini tetap aman. Oke, sampai sini. Wassalam.